Dulu diremehkan karena motornya dianggap rongsokan, kini semua orang terdiam di garis finish. Beberapa musim lalu, nama Rico Santoro nyaris tak pernah disebut dalam daftar unggulan MotoGP. Pembalap muda asal Indonesia itu datang bersama tim kecil bermodalkan motor yang sering dijuluki para penggemar sebagai motor butut. Setiap kali tampil, ia kerap tertinggal di barisan belakang, dan di media sosial, komentar sinis berdatangan tanpa henti. Namun, di balik layar, Rico dan timnya tak pernah menyerah. Mereka melakukan segala cara, mulai dari uji aerodinamika sederhana di sirkuit lokal, hingga eksperimen setup suspensi dengan alat seadanya. Banyak yang menertawakan, tapi Rico tetap fokus. Ia tahu satu hal, performa sejati tidak ditentukan oleh merek motor, tapi oleh tekad dan data yang dikumpulkan setiap lap. Kini, di musim 2025, hasil kerja keras itu mulai menunjukkan hasil luar biasa. Tapi siapa sangka, kebangkitan Rico dimulai dari kekalahan paling memalukan. Tahun lalu, di Grand Prix Buriram, Rico mengalami insiden kecil di tikungan terakhir yang membuatnya finish di posisi 19, padahal ia sempat berada di 10 besar. Momen itu viral, banyak media menyebutnya sebagai kesalahan rookie yang fatal. Tapi justru dari situ, perubahan besar dimulai. Rico menolak menyerah. Ia mempelajari ulang seluruh data telemetri, mengubah gaya pengereman, dan bahkan menurunkan berat badan 3 kg untuk meningkatkan akselerasi. Tim mekaniknya pun belajar banyak dari kegagalan itu. Mereka menemukan bahwa masalah bukan di mesin, tapi pada penyaluran tenaga di gigi ketiga. Setelah perbaikan dilakukan, performa motor meningkat signifikan. Buriram yang dulu menjadi saksi kekalahan, kini justru menjadi titik balik. Garasi yang dulu sunyi, kini berubah jadi pusat perhatian pedok. Saat sesi latihan bebas di Mandalika, suasana di pedok mendadak ramai. Bukan karena tim besar seperti Ducati atau Honda, melainkan karena motor Rico terlihat melaju dengan stabil di sektor-sektor cepat. Tim-tim besar mulai memperhatikan. Wartawan teknis MotoGP menulis bahwa tim kecil ini berhasil menemukan keseimbangan chassis dan ban yang belum banyak dicapai rivalnya. Rico, yang biasanya pendiam, terlihat tersenyum saat briefing. Ia tahu, ini bukan kebetulan, tapi hasil kerja bertahun-tahun tanpa sorotan. Saat FP3 berakhir, Rico mencetak waktu tercepat ketiga. Penonton lokal bersorak, dan hashtag Rico Reborn mulai trending di media sosial. Namun, di balik euforia itu, Rico tetap tenang. Ia tahu, balapan sebenarnya baru dimulai pada hari Minggu. Drama pun pecah di awal balapan, dan kali ini bukan karena jatuh. Start Mandalika GP berlangsung dramatis. Rico melesat dari baris kedua, langsung menyalip dua pembalap pabrikan di tikungan pertama. Tapi di lap keempat, sistem komunikasi radio tim sempat terganggu. Ia tak bisa mendengar instruksi dari pit wall, termasuk soal suhu ban belakang yang meningkat drastis. Dalam situasi seperti itu, pengalaman berbicara. Alih-alih panik, Rico menyesuaikan gaya menikungnya agar ban tetap stabil. Komentator menyebutnya seperti membaca lintasan dengan insting alami. Rivalnya, termasuk pembalap berpengalaman dari Italia, mulai kehilangan ritme. Rico memanfaatkan momen itu, menjaga posisi ketiga hingga pertengahan lomba. Namun, semua tahu, balapan di Mandalika jarang berakhir tanpa kejutan besar. Tapi ternyata, kemenangan itu bukan akhir cerita, justru awal dari tekanan baru. Setelah kemenangan di Mandalika, perhatian media internasional beralih sepenuhnya kepada Rico Santoro. Setiap gerakannya kini disorot. Dari cara ia memanaskan ban hingga ekspresi wajahnya di konferensi pers, semuanya jadi bahan berita. Tim kecilnya, Ravento GP, mendadak dibanjiri sponsor baru yang menawarkan kontrak bernilai jutaan euro. Namun, di balik euforia itu, muncul tekanan besar. Beberapa teknisi senior dari tim-tim besar mulai melirik dan mencoba merekrut anggota kru kunci Ravento. Rico sadar, jika timnya kehilangan satu mekanik inti, keseimbangan bisa terganggu. Media mulai menulis, bisakah Rico bertahan di tengah badai tawaran besar?
Situasi di pedok pun makin panas. Banyak yang mengatakan bahwa kemenangan cepat seperti ini seringkali jadi awal kehancuran tim kecil, bukan karena kalah di lintasan, tapi kalah dalam permainan bisnis. Rico menanggapinya dengan tenang. Saya hanya ingin balapan, yang lain biar tim yang urus. Tapi tekanan itu jelas terasa. Setiap podium kini bukan sekadar kebanggaan, tapi juga ujian konsistensi. Dan di tengah semua sorotan itu, muncul rumor mengejutkan dari pedok. Menurut laporan media Spanyol, salah satu pabrikan besar dikabarkan tengah menyiapkan proposal kontrak eksklusif untuk Rico dengan durasi 3 tahun. Nilainya lebih tinggi dari total anggaran Ravento GP selama 2 musim penuh. Meski belum ada konfirmasi resmi, kabar itu sudah cukup membuat suasana pedok tegang. Beberapa pembalap senior mulai memberi komentar tersirat. Salah satu di antaranya bahkan mengatakan, bakat seperti Rico harusnya berada di tim dengan mesin yang layak, bukan di garasi kecil. Namun di sisi lain, loyalitas Rico terhadap tim lamanya membuat banyak orang kagum. Ia tahu, tanpa Ravento GP, karirnya mungkin sudah berakhir sejak musim pertamanya. Saat ditanya oleh jurnalis Italia tentang rumor transfer itu, Rico hanya menjawab dengan senyum. Kadang tawaran besar bukan berarti keputusan mudah. Kalimat sederhana itu justru memperbesar rasa penasaran publik. Siapa sebenarnya yang akan memenangkan balapan di luar lintasan ini? Ambisi atau loyalitas? Dan inilah bagian paling gila, last lap yang bikin seluruh pedok berdiri. Lap terakhir menjadi puncak segalanya. Rico berada di posisi kedua, hanya terpaut 0,3 detik dari pimpinan lomba. Di sektor 3, ia menutup jarak dengan manuver berani di tikungan high speed yang biasanya dihindari pembalap lain. Penonton menahan napas. Di sektor terakhir, ia menyalip dari sisi dalam dengan kontrol luar biasa, tanpa menyentuh garis putih. Overtake itu langsung membuat komentator teriak histeris. Rico melintasi garis finish lebih dulu, 0,087 detik lebih cepat. Kemenangan pertamanya di MotoGP. Di pit wall, mekanik-mekanik kecil itu berpelukan sambil menangis. Kamera menyorot Rico yang mengangkat helmnya ke udara, seolah ingin membuktikan satu hal. Kadang, keajaiban tidak datang dari mesin, tapi dari manusia yang menolak menyerah. Dari ejekan, jadi pujian. Tapi kisah Rico belum selesai. Sejak kemenangan Mandalika itu, nama Rico Santoro menghiasi halaman depan media internasional. Banyak yang menulisnya sebagai kisah Cinderella MotoGP. Tapi Rico tetap rendah hati. Dalam wawancara pasca race, ia berkata singkat, "Saya tidak membalas komentar orang, saya hanya membuktikan di lintasan." Namun kemenangan besar itu juga membuka bab baru. Tawaran dari tim besar mulai berdatangan, termasuk dari pabrikan Jepang yang dulu pernah menolak kontraknya. Tapi di balik layar, kabarnya Rico masih ragu. Ia tahu tim kecilnya adalah keluarga yang membesarkannya. Akankah ia bertahan demi loyalitas atau pindah demi masa depan yang lebih pasti? Pertanyaan itu kini menjadi topik hangat di pedok. Yan. Tapi semuanya berubah lagi saat insiden mengejutkan terjadi di GP Catalunya. Di tengah persiapan menuju paruh kedua musim, Rico mengalami insiden kecil saat sesi latihan bebas di Catalunya. Motornya kehilangan traksi di tikungan cepat, membuatnya terpeleset dan tergelincir ke gravel. Tidak ada cedera serius, namun motornya mengalami kerusakan pada bagian elektronik utama. Ironisnya, komponen pengganti harus menunggu pengiriman selama 1 minggu. Artinya, ia harus menggunakan unit lama di sesi kualifikasi. Banyak yang mengira performanya akan menurun drastis, tapi justru di saat inilah ketenangan Rico diuji. Tanpa keluhan, ia menyesuaikan gaya balapnya agar sesuai dengan kondisi motor. Dalam wawancara setelah kualifikasi, ia berkata singkat, kalau motor tak sempurna, maka pembalap harus lebih sempurna.
Kalimat itu langsung jadi kutipan viral di media sosial. Hasilnya, di balapan utama, meski start dari posisi ke-8, Rico finish di urutan ketiga. Sebuah podium yang diraih bukan karena kecepatan mesin, tapi karena kekuatan mental. Dunia MotoGP pun sepakat, Rico bukan lagi sekedar kejutan sesaat, tapi ancaman nyata di setiap lintasan. Kini, dari cemoohan menjadi legenda baru, dan musim ini belum berakhir. Dengan 2 podium beruntun dan 1 kemenangan besar, Rico Santoro kini menempati posisi ketiga di klasemen sementara. Para penggemar menjulukinya sebagai The Underdog King, raja yang lahir dari garasi sederhana. Namun di tengah semua pujian itu, Rico tetap fokus pada target yang sama sejak awal, konsistensi. Dalam wawancara eksklusif bersama salah satu stasiun televisi Eropa, ia mengatakan, "Saya tidak mengejar nama besar, saya hanya ingin membuktikan bahwa siapapun bisa menang dengan kerja keras." Kata-kata itu menjadi simbol semangat baru di dunia balap, terutama bagi tim kecil yang selama ini hanya jadi pelengkap di grid. Sementara itu, rumor transfer ke tim besar masih belum reda. Tapi yang jelas, Rico telah mengubah pandangan banyak orang bahwa di MotoGP modern, teknologi penting, tapi tekad manusia tetap tak tergantikan. Musim masih panjang, dan semua mata kini tertuju pada satu nama. Apakah Rico bisa mempertahankan keajaiban ini, atau tekanan pabrikan besar akan mengguncang segalanya? Dunia MotoGP menunggu jawabannya.